IMAT itu berdasarkan hasil dari survei, bahkan penelitian, ya tesisnya. Beliau itu diketemukan bahwa tidak ada garis keturunan dari Rasulullah. Yang saat ini ada Habib yang mengatakan keturunan dari Rasulullah, dan akhirnya kemudian berita itu rame lah ya. Dan nah, seperti nah, tapi secara akademis memang diteliti itulah oleh Kiai Imat itu. Dan saya pernah ketemu dengan beliau juga di perjuangan Wali Songo Indonesia itu di PBI. Ya, jadi ya, beliau hanya ingin meluruskan sehingga inginnya bahwa umat Islam tidak mengkultuskan kepada salah satu kaum, kan begitu. Ini kaitannya masalah pertahanan. Artinya kita melihat Mas, negara Timur Tengah, Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, itu porak-poranda hanya satu agama, Sunni dan Syiah. Mereka bunuh-bunuhan dan mereka satu daratan. Nah, bagaimana bangsa kita 17.000 pulau, 6 agama, betul kan? Yang berbeda-beda, makanya toleransi ini betul-betul harus dijunjung tinggi. Nah, kalau satu agama pun kemudian akhirnya juga ada yang mencoba-coba mengganggu, kan begitu. Nah, ini kita harus waspada. Sehingga saya sampaikan kepada mereka, tetap jangan sampai saling membenci, saling menjatuhkan, apalagi saling memfitnah. Ini yang harus kita jaga. Jadi Imanuddin itu, Kiai Imanuddin itu hanya meluruskan sesuai dengan fakta sejarah, seperti itu saja sebetulnya. Luar biasa, itulah apa yang disampaikan oleh Jenderal Dudung yang kemarin didapuk menjadi penasehat atau kesepuan PWI LS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah pada saat Rakernas PWI yang perdana di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek, Tangerang, Banten, asuhannya Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Kiai Imat itu cuma memberikan pengertian, pembelajaran, edukasi kepada umat Islam. Biar apa? Biar mereka itu paham. Ternyata Habib yang selama ini kita puja-puja, kita anggap seorang yang mulia, seorang yang luar biasa karena intisab dengan baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ternyata itu mungkotingun, batilun, mardudun. Nah, cuma memberitahukan itu. Dan apa yang dilakukan Kiai Imat dari apa yang disampaikan Pak Jenderal Dudung itu kan cuma memberitahukan, memberikan kabar. Tidak ada narasi kebencian kepada para kabib, itu tidak. Justru malah kabib itu yang salah tanggap sehingga menjadi marah, mengatakan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan si Imat bin Sarman, si Imat Al-Kabri. Nah, itu masalahnya, saudara-saudaraku. Termasuk yang terbaru lah, Jongosnya Kabib yang kemarin di ILC itu kan mengatakan Imaduddin bin Sarman. Aduh, itu loh. Wah, jadi dari apa yang disampaikan Pak Jenderal Dudung itu, Kiai Imat itu cuma memberi kabar lah bahwa nasab Habib itu bermasalah. Agar apa? Agar ta'assub, ya, fanatik buta kepada seorang kabib itu terminimalis, gitu loh. Jangan sampai terlalu lah. Sampai suatu ketika kabib melakukan kesalahan, tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani
memproses, tidak berani menasehati, Mbok takut kualat. Ya, dulu kan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya tesis dari Kiai Imaduddin itu banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan. Pendawiran betul-betul anjlok ini saudara-saudaraku. Yang dulu itu wah ngeri lah, tiap minggu, tiap hari, tiap bulan didatangi rombongan kabeh. Padahal yang didatangi itu tidak punya apa-apa. Sampai di situ itu ya nekat hutang sana, hutang sini. Betul, ini realita, fakta. Tapi alhamdulillah banyak yang tercerahkan dengan adanya tesis. Berarti tesisnya Kiai Imad itu jariah baik buat umat. Sehingga yang tadinya itu umat itu jantungan ya, seumpama ada rombongan kabut yang datang ke rumahnya, alhamdulillah sekarang sudah bernapas lega dan panjang gitu loh. Berarti ada nilai anfa, kemanfaatan, ada nilai aswah, kemaslahatan buat umat. Dan seumpama kita cocokkan dengan perilaku mereka, ini tidak pantas lah, masa cucu Nabi perilakunya seperti itu kan. Loh iya, baginda Nabi itu mengajarkan justru meringankan beban umat sampai beliau menjelang sedunya beliau, wafatnya beliau, yang diucapkan beliau itu ummati, ummati. Ini menunjukkan bahwa betapa fokus pikiran baginda Nabi itu kepada umatnya. Bagaimana nasib umatku sepeninggal aku, gitu loh. Nah ini enggak, ini Nabi justru malah menjadikan umatnya Nabi itu sebagai ladang, tinggi ketipaan, gitu loh. Tinggi, wah pokoknya ngeri lah kalau kita telusuri dengan narasi-narasi framing-framing yang dibangun ya gitu loh. Jadi Jenderal Pak Dudung ini juga harus mengingatkan kepada kita semua ya, negara-negara Islam ya yang berada di Timur Tengah, Irak, Syria, yang baru-baru ini Suriah, Syria itu, Syam dulu, bahkan termasuk Yaman itu negara-negara Islam agamanya cuma satu yang diakui di sana, tetapi luluh lantak, isinya perang Sunni Syiah. Nah itu ini fakta. Dan alhamdulillah Indonesia itu 6 agama yang disahkan di Nusantara. Ribuan pulau yang ada. Mereka Timur Tengah itu satu daratan. Itu pun hancur, perang saudara antar suku, antar kabilah. Gitu. Alhamdulillah Indonesia aman. Ya tentu komposisi yang diwariskan oleh founding father kita yang merumuskan Pancasila sebagai ideologi kita, ini harus betul-betul kita jaga. 4 pilar NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda tetapi tetap satu. Berbeda agama tidak masalah, kita satu warga negara Indonesia, gitu. Itu prinsip. Nah, selama ini kan banyak sekali ya kekacauan-kekacauan di dalam negara kita yang ditimbulkan oleh perilaku, narasi, framing yang dibangun oleh Habib Dobolowi ini. Jadi kita berbicara fakta, aksi 212. Ini kan menyidrai Bhinneka Tunggal Ika. Gitu loh. Bikinnya harus realistis ini. Nah ini tugas kita, menjaga keamanan, kondusivitas negara ini. Kita harus membantu aparat kita. Kita tidak dapat apa-apa, tetapi kita butuh keamanan, kedamaian di negara ini. Kalau aparat tidak kita bantu, ya mau jadi apa? Kita harus komitmen sebagai warga negara yang baik, harus mempunyai komitmen. Makanya PWI-LS ini salah satu organisasi yang betul-betul menerapkan
cinta tanah air, bela tanah air, bela kiai, bela ulama Nusantara, itu bela baginda Nabi, gitu. Jangan sampai kita gagal paham dengan fenomena-fenomena perkadipan ini. Mereka sudah keterlaluan berani membelokkan sejarah kok. Terus kita diam sebagai warga negara yang baik? Tentu ya tidak. Kita harus melawannya, karena ini sangat berbahaya. Pegangan kita sebagai warga ini hilang kalau sampai sejarah itu dibelokkan atau dihilangkan. Ya bangkit, harus dilawan gitu loh.